Oke, selain kita bisa tahu seawet apa baterai S25 Ultra ini buat temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam, gue juga bakal bahas gimana nasib S Pen-nya udah nggak ada Bluetooth lagi. Apakah kalau ketinggalan gini bakal kedetek? Terus gimana kameranya kalau dibandingin sama Vivo X200 Pro? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng S25 Ultra dan kita lagi di Bandung bareng sekeluarga. Ya, tapi sebelum memulai hari, mari kita lihat apa yang dikasih tahu sama si morning brief di HP ini. Dikasih tahu selamat pagi dan ramalan cuaca. Ingetin kalau ntar malam gua balik Jakarta. Dan buka Spotify. Nggak terlalu banyak ya yang dikasih tahu di sini dan gue punya beberapa unek-unek plus harapan tentang fitur ini guys. Hai double bocil, halo bocil 1, bocil 2. Berapa lama waktu yang dibutuhin buat ke Orchid Forest Cikole? Buat kalian yang tanya Gemini tapi nggak dapet jawaban, bisa coba pakai bahasa Inggris deh, yang kadang bisa dijawab. Kayak misalnya pas gue tanya jarak ini. Oke guys, kita update dulu. Sekarang hampir jam 9, baterai ada di 89% ya. Oke, jadi secara fisik ada beberapa perubahan di S25 Ultra ini ya. Yang pertama itu kamera ringnya yang jadi tebel, siku HP yang sedikit lebih tumpul, dan framenya sekarang flat. Terus apa pengaruhnya buat penggunaan sehari-hari? Pertama dari sisi feel genggam saat sudut-sudutnya nyentuh telapak tangan jadi lebih nyaman ya, karena nggak tajam lagi. Tapi kalau full digenggam gini jadi lebih kaku dibanding sebelumnya. Terus backnya ini kalau kalian lihat samar-samar kelihatan ciprakan sidik jari ya. Cuma yang tadi-tadi ini nggak bakal ngaruh juga sih kalau kalian pakai case. Dan sekarang gue lagi pakai case dari Spigen yang nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau buat kamera ringnya yang lebih tebal, menurut gue itu lebih ke pembeda aja sih dibanding S24 Ultra ya. Yang mana perubahan tadi sih gue demen, jadi lebih bagus aja. Habis itu buat bezelnya sekarang dia lebih tipis dan entengan juga. Oh iya, ini dia. Terakhir ada satu yang gue baru ngeh, kalau frame yang deket layar di S25 Ultra ini dia lebih tebel ya. Tapi gue nggak bisa kasih lihat langsung karena nggak bawa S24-nya. Tapi gue masih ada footage kemarin bandingin samping-sampingan. Dan ini gara-gara frame di S24 yang melengkung tadi. Jadi terlihat lebih tipis untuk bagian frame yang nempel ke layar. Jadi kita pakai locknya secanggih apa. Sekarang kita nanti edit. Take picture, 1, 2. Ada kuda, ada burung, dan ada food court juga di sana. Oke, sambil tunggu mereka jajan, mari kita bahas tentang suatu topik yang bikin netizen cukup misu-misu. Yaitu tentang S Pen Bluetooth-nya yang nggak ada sekarang ya guys. Dan benar, sekarang udah nggak bisa klik lagi buat jepret kamera ya. Kalau diklik ini juga nggak keluar menu S Pen-nya. Apalagi ya, jujur gue bukan tipe orang yang pakai S Pen di varian Ultra sih. Justru malah gue yang mendukung supaya itu dihilangin aja. Tapi gue ngerti juga sih, suatu fitur yang tadinya ada tiba-tiba dicabut gitu aja bikin merasa rugi. Makanya bisa jadi perbincangan yang cukup rame nih. Menurut teori sotoy gue, kayaknya Samsung ngelihat data dari pemakaian si S Pen Bluetooth ini dan kayaknya fitur-fiturnya jarang dipakai sih, makanya dihilangin. Atau mereka pengen nge-push penjualan aksesoris kayak watch atau ringnya, karena dengan aksesoris tadi kan juga bisa atur shutter kameranya. Coba ya kita polling ya buat temen-temen yang pakai varian Ultra, kalian tipe yang pakai S Pen atau enggak, terutama buat fitur Bluetooth-nya. Coba kasih tahu di komen deh. Cuma fitur-fitur basic saat misalnya kita deketin si S Pen ini ke layar masih ada titiknya tuh. Terus saat kita nulis gini dan klik tombolnya masih bisa berubah jadi penghapus. Sama kalau kita tinggalin S Pen-nya bisa kasih warningnya saat kita matiin layar HP. Ada settingnya juga kok di situ. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep video sehari bersama kayak gini, jangan bosan-bosan bantuin gue buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oh, yang bagus. Ethan,
Drink first ya. Oke, drink. Thank you. Enak ya guys, tadi kalau lagi rempong tinggal switch kamera, pencet satu tombol udah bisa pindah depan belakang dan sebaliknya. Ya walaupun ada jeda dikit, tapi ya lebih mending kayak biasa yang gue bilang, daripada matiin, pindah lensa, nyalain lagi. Oke, jadi guys sekarang kita mau ke tempat selanjutnya dan update dulu. Sekarang jam 11.23, baterai ada di 64% ya, 66 deh. Dan mau kemana kita, Vi? Oh ya guys, dan gua juga dikirimin banyak banget, ada case sama pelindung-pelindung dari Spigen ya. Nanti kita coba. Yang mana favorit gua yang lagi dipakai ini ya, namanya Liquid Air. Enak, tipis, terus backnya ada motif. Dan yang paling gua suka ini adalah dia nggak licin, plus lembut nih belakangnya. Habis itu buat kalian yang suka simpen kartu di case HP, ini cocok. Namanya Slim Armor. Maksimal bisa taruh 2 dan cukup aman sih kalau digoyang-goyang gini nggak kebuka. Di bagian dalamnya ada motif jaring laba-laba gitu yang katanya sih berguna buat ngalirin panas biar lebih rata. Jadi nggak cuma di satu tempat aja panasnya. Dan terakhir, buat kalian yang maunya bening supaya HP mehong kalian kelihatan, ada nih namanya Ultra Hybrid. Bentuknya slim dan katanya sih anti kuning ya. Dan semua case tadi itu dia punya peredam benturan di ujung-ujungnya. Jadi kalau jatuh lebih terlindungin. Sama ada screen dan lens protectionnya ya. Tapi nanti nih udah mau nyampe, kita turun dulu. Oke guys, mari kita sekejap ngomongin spesifikasinya aja ya. Jadi untuk peningkatannya cepet aja. Ada dari sisi chipset, yang mana sekarang dia pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Yang peningkatannya kalian bisa lihat di layar ya. Habis itu untuk skor Antutunya nggak terlalu tinggi sih, di 2,2 jutaan. Habis itu buat cooling sistemnya lebih baik sampai 40% dan ultrawide meningkat dari 12 ke 50 megapiksel. Yang pas kemarin gue coba cukup ngaruh di kondisi low light ya. Waktu gue bandingin sama S24 Ultra, cahayanya bisa diredam lebih baik, detailnya lebih dapat dan lebih terang juga. Kalau buat daylight sih mirip-mirip aja. Terus satu lagi dari sisi layar, dia nambah gede 0,1 inch. Gara-gara bezelnya itu tadi tuh dia menipis ya. Terus perlindungan layar dia meningkat. Sekarang pakai Gorilla Glass Armor 2 dengan fitur anti-reflektif di dalamnya. Buat gua ini salah satu fitur yang paling keren sih di HP ini. Karena kalian bisa bandingin sendiri tuh ya perbedaannya. Refleksi cahayanya jadi minim banget. Selebihnya dari sisi baterai masih sama, 5000 mAh yang support 45 watt. Charge, lensa utama 200 megapiksel dengan lensa tele tetap ada 2, 10 sama yang 50 megapiksel. Untuk selfie-nya 12 megapiksel berautofokus. Bayarnya pakai koin guys. Oke guys, kita baru kelar bikin konten tadi dan update dulu. Sekarang jam 2:08. Baterai ada di 54% ya. Perjalanan masih panjang. Ethan, you want to pipi now? Pipi first ya. Jadi kalau kalian kepo dari tadi gue kenapa bisa banyak alarm kayak gitu, itu adalah salah satu fitur dari One UI 7 yang bisa nge-grouping alarm ya. Dan masih banyak lagi segudang fitur yang udah sempat gue bahas di video ini nih. Kalian lihat ya, di sana banyak banget fitur-fitur menarik yang kalian masih tahu. Serius, tonton detailnya di sana. Set, ada pocong guys. Ya untungnya pakai zoom jauh. Wow. Oke, lanjut lagi guys. Ini emang Spigen kasih gua lengkap banget. Ada screen protector yang menurut gua kalian wajib pakai sih buat melindungi layar kalian dari baretan tipis-tipis sih, paling penting tuh. Dan cara pasangnya juga gampang sih karena dikasih alatnya gitu sama dia. Dan terakhir ada pelindung lensa kamera juga yang dibikin bener-bener presisi ya buat ngelindungin kamera modul kalian biar tetap aman. Jadi buat kalian yang minat, kalian cek aja link di deskripsi. Plus katanya ada harga spesial juga buat aksesoris S25 series tuh.
Oke guys, akhirnya sampai villa lagi dan update dulu. Sekarang jam 3.38, baterai ada di 43%. Perjalanan masih panjang guys. Gua masih mau balik ke Jakarta lagi naik bus dan lain-lain. Dan penasaran kita lihat SOT-nya dapat berapa ya di HP Ultra ini. Gila, macetnya parah. Dan update dulu guys. Sekarang jam 6:30. Baterai ada di 23% ya. Oke guys, untungnya nggak telat guys. Masih ada beberapa waktu lagi. Dan gue pengen ngomong dikit tentang interaksi sama Gemini-nya yang jujur bikin gue cukup wow ya. Kayak misalnya saat gue ada foto menu di sini dan gue tanya suruh pilihin menu yang gue nggak suka pedas dan tinggi protein, dan nggak cuma kasih jawaban doang, tapi kita bisa dapat informasi tambahan. Kayak ada tips sama catatan juga tuh. Cuma mesti diingat, ini belum sempurna ya. Ada aja jawaban yang ngaco. Kayak misalnya gue minta dia hitungin ada berapa piring di sini. Kadang dijawab sama dia ada 6 atau 7 atau malah 9. Padahal ada 8. Dan interaksi ke app lainnya kayaknya belum bisa juga deh. Habis gue sempat suruh WhatsApp misalnya ke adik gue yang namanya Pipi. Tapi dia bilang malah katanya kontaknya nggak ketemu. Padahal jelas-jelas ada nama Pipi di sana. Cuma entah kenapa keterbatasan ini buat gue bukan sesuatu yang gimana-gimana ya. Karena gue yakin ini cuma masalah waktu aja. Cepet atau lambat tugas-tugas kayak gitu pasti bisa dilakuin sih. Wah, gue jadi gak kebayang ya gimana kehidupan kita nanti bersama si Gemini itu beberapa tahun ke depan. Wah, udah guys, pengecekan. Oh ya, dan kebanyakan fitur-fitur di S25 Ultra ini kayak Gemini tadi itu juga ada di S25 regular ya, yang videonya gue udah bikin di sini nih. Seru banget ya, soalnya gue sambil tes ketahanan baterainya. Sekarang keliling Jakarta seharian. Coba kalian bisa tebak nggak? HP sekecil itu dapat SOT berapa? Buat tahu jawabannya bisa cek videonya di sini. Sampai juga di Jakarta guys, dan update dulu. Sekarang jam 7:30, baterai ada di 15% ya. Tadi sempat nonton YouTube sekitar setengah jam lebih dikit dan baterai berkurang 5%. Oke, balik naik Grab aja deh. Udah capek. Tapi gila ya, naik bus ini enak juga ya. Cepet banget. Guys, akhirnya nyampe juga dan update dulu. Sekarang udah jam 9:19. Sekarat baterai di 3% ya. Sekarang kita coba lihat deh apa yang bakal dikasih tahu sama si Brief Now-nya. Wah, kalau lihat di sini ada variasi juga ya sekarang ya. Dia kasih lihat ada foto-foto kita hari ini pas makan juga. Terus diingetin lagi besok ada interview visa. Terus ada weather, dah, daily activity, YouTube short. Cukup bervariasi nih. Cuma menurut gua untuk sekarang fitur Now Brief-nya itu masih belum terlalu penting ya. Kalau buat ingetin jadwal tadi ya kita tinggal buka kalender aja. Terus integrasi dengan app-app lain juga belum terlalu banyak tuh. Masih terbatas sama app bawaan Samsung aja. Tapi itu pun masih ada yang belum jalan ya. Kayak misalnya di settingan sini, gua aktifin Samsung Free yang isinya buat suguhin berita gitu. Tapi di Brief nggak keluar apa-apa. Mungkin ya masih baru kali ya. Jadi butuh waktu supaya app-app tadi terintegrasi dan jalan lebih mulus. Sama kayak fitur Now Bar atau Status Bar yang gunanya kayak live notification gitu. Dan gue cek di settingan app yang supportnya itu masih di app-app Samsung doang. Dan saat tadi gue pakai Grab nggak nongol tuh di status atau Now Bar-nya. So, ditunggu ya Samsung. Semoga interaksinya makin banyak dengan app-app lain dan makin mulus juga. Dan akhirnya SOT dapat di 6 jam 57 menit ya, yang bisa gue bilang udah termasuk baik. Karena gue pakai kameranya juga lumayan banyak, sekitar 38 menit sendiri. Sampai shoot dalam log juga untuk beberapa footage. Habis itu pakai WhatsApp selama 1 jam 5 menit, ada YouTube, Grab, dan IG. Di hari sebelumnya gue juga dapat SOT mirip. Ada yang kebanyakan di jalan pakai Google Maps sampai 3,5 jam. Terima kasih buat MACNT. Terus ada hari lain lagi yang gue cukup banyak pakai kamera plus YouTubean sama IG dapat di sekitar 7 jam juga.
Oke, jadi kesimpulan setelah pakai HP ini sekitar 2 mingguan, secara peningkatan dibanding sebelumnya, gue bisa bilang kali ini Samsung agak longgar ya. Nggak banyak berubah secara hardware, kecuali untuk chipset sama ultrawide. Semoga di seri selanjutnya Samsung ngegas lagi. Misalnya pakai teknologi baterai baru dari silikon, jadi bisa punya kapasitas baterai meningkat jadi 6000 mAh dengan ukuran yang lebih ramping. Terus ada IP69, kamera hardware yang meningkat, dan lain sebagainya. Semoga. Cuman jangan salah paham juga, S25 Ultra ini tetap HP bagus. Terutama One UI-nya nggak ada obat buat gua. Misalnya di galeri, dia bakal otomatis kenalin muka-muka yang sama, dan kita bisa kasih nama tuh. Terus kalau gua mau cari foto, misalnya gua yang pakai topi, tinggal sebut aja me with hat. Me with hat. Langsung nongol semua tuh. Belum lagi AI-nya yang udah sempat gue tunjukin. Terus layar cakep dengan anti-reflektif, pakai chipset Snapdragon terbaik saat ini, dan dukungan S Pen yang bakal jadi daya tarik banget buat sebagian orang yang pakai. Terus kalau kamera, karena banyak yang nggak sabar minta bandingin sama Vivo X200 Pro. Kemarin gue sempat ambil beberapa footage foto video kedua HP ini ya. Tapi nggak banyak ya, cuma paling nggak bisa kasih kalian sedikit gambaran. Pertama gue harus bilang untuk foto, terutama 200 megapiksel periskop di Vivo, nggak ada obat serius. Gambar yang dihasilkan tajam, terus untuk area yang lebih gelap juga minim noise, dengan blur atau bokeh natural yang lebih berasa. Misalnya kalian bisa lihat speaker di belakang yang lebih ngeblur, dan buat tas gua ini, blur di bagian atasnya udah mulai kelihatan. Sedangkan kalau buat shoot pemandangan, kalau gua lihat mirip-mirip sih. Paling beda di warna aja, yang itu pun tergantung sama settingan kalian. Terus buat objek orang, entah gimana hasil pemrosesan gambar di Vivo gue suka sih, lebih tajam juga. Buat periskopnya lebih berasa lagi. Oh ya, kalau ultrawide yang gue notice di Samsung ini dia lebih luas ya, sedangkan selfie-nya 11-12. Dan jangan salah paham, bukan artinya Samsung ini jelek, bagus juga kok kayak yang kalian lihat di foto-foto sehari bersama ini. Cuman kalau dibandingin sama Vivo emang beda. Gimana dengan video bang? Nah, menurut gua ini plus minus. Pertama, gua harus mengapresiasi kedua HP ini saat lagi recording mereka bisa pindah lensa depan belakang ya. Yang mana nggak banyak HP bisa gini. Habis itu kalau kondisinya ada lampu cahaya, Vivo bisa ngeredam lebih baik, jadi lebih pas aja. Sedangkan buat zoom, jelas Vivo punya gambar yang lebih detail ya. Tapi sayangnya stabilisasi nggak sebaik Samsung nih. Jadi jitternya lebih berasa di Vivo. Dari preview pun terlihat shaky gambarnya. Terus kalau buat selfie, di footage ini keduanya punya dynamic range yang mirip. Cuma untuk muka, kayaknya sedikit lebih dicerahin di Vivo deh. Sedangkan kalau ada lampu di belakang, Samsung bisa menghandle-nya lebih baik. Habis itu gue juga sempat coba perpindahan antara lensa, dan di sini Vivo berasa lebih patah nggak sih perpindahannya? Cuman secara gambar, perubahannya lebih minim dibanding Samsung. Ayo, kalau kayak gini kalian lebih prefer yang mana? Dan terakhir yang cukup disayangkan nggak ada di Vivo adalah autofocus selfie, yang mana Samsung punya ini. Dan menurut gue cukup penting sih, terutama content creator yang sering pakai kamera depan, saat misalnya kemarin waktu gue lagi tunjukin makanan di S25 regular. Jadi overall untuk video gue sedikit lebih condong ke Samsung sih. Gimana menurut kalian? Ada pendapat yang beda nggak? Coba kasih tahu di komen ya.